Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Leonard Osman Firdaus dari kelompok 2 yang beranggotakan Nada Amelia Dwiyanti, Naila Nur Ramadanti, Najwa Sawatu Nurul, Raka Fauzi Rahmatullah, dan saya sendiri, Leonard Osman Firdaus. Hasil analisis kami yang berjudul Bedah Retorika Visual dalam Komunikasi Visual. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana sebuah iklan, khususnya produk susu pertumbuhan anak, membangun pesan persuasif melalui 3 pendekatan utama, yaitu etos, patos, dan logos. Jadi yang pertama ada etos atau kredibilitas. Nah, jadi seperti yang kita lihat, produk yang ditampilkan adalah susu pertumbuhan Hilo School yang secara tidak langsung sudah diasosiasikan dengan kesehatan dan nutrisi anak. Nah, ini membuat audiens tuh langsung menganggap produk ini baik karena kategorinya memang berkaitan dengan kesehatan. Nah, selain itu ada juga klaim pada kemasan seperti kalsium, protein, omega 3, DHA, serta 12 vitamin dan mineral. Nah, klaim ini berfungsi untuk memperkuat kesan bahwa produk ini bernutrisi dan mendukung pertumbuhan pada anak. Nah, namun jika kita analisis secara lebih kritis, unsur etos di iklan ini sebenarnya tidak terlalu kuat secara eksplisit. Kenapa? Karena tidak ada figur ahli seperti dokter atau ahli gizi, terus tidak ada institusi kesehatan yang mendukung, dan juga tidak ditampilkan sertifikasi tertentu yang bisa meningkatkan kepercayaan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kredibilitas dalam iklan ini tuh hanya bergantung pada kepercayaan terhadap brand itu sendiri, bukan dari bukti atau otoritas eksternal. Selanjutnya ada di bagian patos, yaitu emosi. Iklan ini menampilkan anak kecil yang sedang tersenyum bahagia, yang membuat orang tua itu berpikir kalau minum susu itu adalah hal yang menyenangkan. Lalu, ada gestur menunjuk ke atas juga mempunyai harapan dan masa depan. Jadi, tumbuh tinggi itu bukan hanya fisik saja, tetapi juga simbol keberhasilan anak untuk kedepannya. Ditambah lagi warna-warna cerah seperti biru, kuning itu membuat suasana jadi cerah dan positif. Tulisan tumbuh tinggi bareng Hilo juga memberi kesan kedekatan antara anak dan orang tua. Jadi iklan ini sebenarnya berusaha untuk menyentuh perasaan orang tua supaya mereka percaya kalau misalnya produk ini tuh bisa membantu anak tumbuh dengan bahagia dan sukses. Selanjutnya ada logos yang berarti logika. Di dalam poster kami, logosnya adalah klaim kandungan nutrisi yang berisi kalsium, protein, dan lain-lain. Juga ada narasi implisit yang menyatakan jika minum susu sama saja dengan nutrisi cukup yang akan membuat tumbuh lebih tinggi. Padahal realitanya tinggi badan itu dipengaruhi oleh genetik, pola makan yang sehat, tidur yang nyenyak, dan lain-lain. Tidak sesederhana minum produk ini sama dengan tinggi. Nah, target utamanya adalah orang tua usia 25 tahun sampai 40 tahun dan kelas menengah yang peduli tentang nutrisi dan tumbuh kembang anak. Lalu target sekundernya adalah anak-anak. Nah, kenapa visual ini cocok? Karena unsur anak kecil di poster sebagai representasi langsung target konsumsi. Lalu, ekspresi bahagia membuat orang tua merasa produknya aman dan disukai anak-anak. Warna cerah dan ilustrasi lucu di poster menarik untuk anak-anak. Dan penggunaan bahasa sederhana menjadi mudah untuk dipahami semua kalangan. Selanjutnya ada evaluasi persuasi. Apakah berhasil membujuk? Ya, tapi dengan cara yang main aman dan manipulatif ringan. Kenapa disebut main aman? Karena iklan tidak mengambil risiko dengan menyampaikan klaim yang terlalu ekstrim atau kontroversial, melainkan menggunakan pesan umum yang sudah diterima luas seperti pentingnya pertumbuhan anak dan kebutuhan nutrisi. Sementara itu, unsur manipulatif ringan terlihat dari cara iklan lebih menekankan emosi dibandingkan logika. Misalnya dengan menampilkan anak yang bahagia, simbol panah ke atas sebagai tanda kesuksesan, serta narasi tumbuh tinggi yang secara implisit menanamkan kekhawatiran pada orang tua. Selanjutnya, ada teknik framing, yaitu mengatur apa yang terlihat penting oleh audiens dan apa yang sengaja tidak diperlihatkan. Nah, dalam iklan ini, yang ditonjolkan ada pertumbuhan tinggi atau simbol panah ke atas, kebahagiaan anak, nutrisi produk, dan awal tahun atau momentum perubahan. Yang disembunyikan ada faktor lain pertumbuhan seperti genetik, pola hidup, tidak ada bukti ilmiah konkret di visual, tidak ada perbandingan dengan produk lain, tidak ada risiko atau keterbatasan. Jadi, framing di sini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi menyederhanakan realitas agar lebih mudah diterima dan lebih cepat mendorong keputusan pembelian. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.